Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Mangira dengan NIM 200.141.4051. Sini saya akan menjelaskan pengertian spermatopita atau tumbuhan berbiji. Secara harfiah, spermatopita berarti tumbuhan yang memiliki biji. Spermatopita berasal dari bahasa Yunani, yaitu sperma artinya benih atau biji, piton artinya tumbuhan. Sehingga spermatopita adalah kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas biji sebagai bagian yang berasal dari bakal biji, yang di dalamnya terkandung calon individu baru yang disebut dengan lembaga. Nah, lembaga sendiri akan berubah setelah terjadi penyerbukan atau persarian yang kemudian diikuti oleh pembuahan. Tumbuhan berbiji juga merupakan heterospora, membentuk struktur megasporagia dan mikrosporagia yang berkumpul pada suatu sumbu pendek. Misalnya, struktur seperti konus dan strobilus pada konifer dan bunga pada tumbuhan berbunga. Seperti halnya tumbuhan lain, spora pada tumbuhan berbiji dihasilkan melalui meiosis di dalam sporagia. Akan tetapi pada tumbuhan berbiji, megaspora tidak dilepaskan melainkan dipertahankan. Megasporagia mendukung perkembangan gametofit betina dan menyediakan makanan serta air. Gametofit betina akan tetap berada dalam sporagium, menjadi matang dan memelihara generasi sporotif berikut setelah terjadi pembuahan. Pada mikrosporagium, produk meiosis adalah berupa mikrospora. Mikrospora yang mencapai sporotif akan berkecambah membentuk serbuk sari yang tumbuh menuju ke arah bakal biji untuk membuahi gametofit betina. Pada tumbuhan berbiji, istilah mikrospora merupakan serbuk sari, mikrosporagium merupakan kantong serbuk sari, dan mikrosporotif merupakan benang sari. Istilah megaspora sendiri berarti kandungan lembaga atau kantong embrio. Megasporagium berarti bakal biji dan megasporotif berarti daun buah atau karpel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Iin dengan NIM 20014140448. Baik, di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri spermatopita. Nah, secara umum, struktur spermatopita lebih kompleks dibanding pakis dan lumut. Spermatopita dibedakan oleh satu atau lebih akar, batang tunggal, atau bercabang di sisi daun dan dalam banyak kasus bunga dan buah. Spermatopita mengandung jaringan pembuluh angkut yang disebut xilem dan floem. Jika xilem terakumulasi dalam jumlah besar, hasilnya dikenal sebagai kayu yang khas pada pohon dan semak. Adapun peridermis adalah lapisan yang menutupi floem sekunder dan terdiri dari sel-sel yang terintegrasi di bawah lapisan luar tanaman. Nah, peridermis bersama dengan floem membentuk korteks. Benih spermatopita sendiri terdiri dari 3 lapisan dasar, yaitu embrio yang muncul sebagai akibat dari penyatuan serbuk sari dan ovula, dan yang sesuai dengan sporofit muda, jaringan bergizi yang menyediakan makanan bagi embrio melalui daun yang disebut kotiledon, dan penutup saat mendeteksi kondisi air dan cahaya yang memadai jaringan. Nah, jaringan ini dapat memicu perkecambahan tanaman. Serbuk sari spermatopita disebarkan oleh angin atau banyak binatang yang memfasilitasi perbanyakan tanaman dan keanekaragaman genetiknya. Nah, adapun ciri-ciri lain dari spermatopita
yaitu yang pertama, bentuk ukuran tubuhnya tergolong Cormopita karena dapat dibedakan dengan jelas bagian-bagian tubuhnya meliputi akar, batang, dan daun. Kemudian tubuhnya makroskopis dengan ukuran yang bervariasi. Kemudian ada spermatopita yang berukuran hanya beberapa sentimeter, misalnya rumput-rumputan atau Graminae. Namun ada pula yang berukuran besar hingga berdiameter 7 meter dengan tinggi 115 meter, misalnya redwood atau Sequoia dendron giganteum dan Sequoia sempervirens. Kemudian bentuk tubuh spermatopita dapat dibedakan atas semak, perdu, pohon, dan liana. Nah, adapun semak atau berbatang pendek yaitu merayap atau berumpun, contohnya rumput teki atau Cyperus rotundus, dan serai atau Andropogon mardus, dan perdu atau yang berbentuk seperti pohon tetapi batangnya kecil dan pendek, contohnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa, dan cabai atau Capsicum annum, dan pohon atau yang berbatang besar dan tinggi, contohnya jambu air atau Eugenia aquea, dan jati atau Tectona grandis, dan liana atau yang berbentuk seperti tali tambang dan tumbuh melilit pada pohon lain, contohnya rotan atau Calamus rotang, dan sirih atau Piper beetle. Kemudian bentuk sporofit tumbuhan berbiji memiliki akar, batang, dan daun. Selanjutnya, akar dapat berbentuk serabut atau tunggang. Juga batang ada yang berkambium, ada pula yang tidak berkambium. Ciri selanjutnya yaitu daun memiliki bentuk dan ukuran yang bervariasi. Kemudian tulang daun berbentuk lurus, menyirip, atau menjari. Kemudian ciri berikutnya, tumbuhan berbiji memiliki pembuluh angkut, baik xilem maupun floem pada akar, batang, maupun daun. Nah, spermatopita memiliki alat perkembangbiakan generatif berupa strobilus atau bunga. Strobilus dimiliki oleh Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, sedangkan bunga dimiliki oleh Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Nah, berdasarkan letak bakal biji, tumbuhan berbiji atau spermatopita dikelompokkan lagi menjadi 2 divisi, yaitu Gymnospermae atau Pinopita atau tumbuhan berbiji terbuka, yaitu kelompok tumbuhan yang bakal bijinya tidak terlindungi oleh daun buah atau karpel, atau bijinya berada pada bila-bila strobilus berbentuk sisik, dan Angiospermae atau Magnoliopita atau tumbuhan berbiji tertutup adalah kelompok tumbuhan yang bakal bijinya terlindungi oleh daun buah. Nah, baik daun buah merupakan ovarium atau megasporofil yang sudah matang dan dindingnya menebal atau berdaging. Tumbuhan berbiji memiliki generasi sporofit lebih kompleks dibanding dengan lumut dan paku. Adapun alat perkembangbiakannya terdapat pada organ bunga atau kumpulan sporofil atau juga berupa strobilus. Sementara itu, pada tumbuhan paku, kumpulan sporofil belum membentuk bunga. Sel kelamin atau gamet jantan yang berada dalam serbuk sari dan gamet betina berada pada kantong embrio. Nah, dalam proses pada penggabungan sel gamet jantan atau sperma dan sel gamet betina atau sel telur
terjadi melalui suatu bulu serbuk sari. Oleh sebab itu, spermatopita bisa disebut juga dengan embriopita siphonogama, yaitu tubuhnya tersusun dari banyak sel atau yang sifatnya multiseluler dengan ukuran tubuhnya yang besar atau makroskopis dan mempunyai ketinggian bermacam-macam. Nah, adapun tumbuhan berbiji mempunyai jaringan pembuluh yang bervariasi dan terdiri dari floem yang fungsinya untuk membawa bahan makanan yang berasal dari daun ke seluruh tubuh tanaman, serta xilem fungsinya sebagai pengangkut air dan mineral dari tanah. Namun pada umumnya tumbuhan berbiji, kecuali tumbuhan parasit yang sifatnya autotrof atau dapat mensintesis makanan sendiri melalui fotosintesis. Oleh sebab itu, tumbuhan berbiji yaitu organisme fotoautotrof. Sebagian besar tumbuhan berbiji memiliki habitat di darat seperti mangga, rambutan, dan jambu. Namun ada pula tumbuhan berbiji yang hidup mengapung di atas air seperti enceng gondok. Nah, tumbuhan berbiji berkembang biak secara aseksual maupun seksual. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sastia. Baik, jadi materi selanjutnya itu adalah sistem reproduksi spermatopita. Nah, pada umumnya spermatopita ini bersifat fotoautotrof karena memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Contohnya Eucalyptus sp dan Aster sp. Namun, ada pula yang tidak memiliki klorofil sehingga hidup sebagai parasit pada tumbuhan lainnya untuk mendapatkan zat organik. Contohnya Cuscuta sp atau tali putri yang bersifat parasit penuh, benalu yang bersifat setengah parasit karena mendapat air dan garam mineral dari tumbuhan lain, akan tetapi memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis. Spermatopita sebagai kelompok tumbuhan yang beradaptasi dengan baik di lingkungan darat, meskipun ada pula yang tumbuh di lingkungan air. Nah, spermatopita yang hidup di air misalnya teratai dan eceng gondok. Spermatopita yang hidup di darat dapat hidup bebas di tanah, epifit, di pohon, atau parasit pada tumbuhan lainnya. Spermatopita yang hidup epifit misalnya anggrek hitam, perkembangbiakan secara generatif atau seksual dengan membentuk biji yang diawali dengan pembentukan gamet atau gametogenesis, penyerbukan atau polinasi dan peleburan gamet jantan dan betina atau fertilisasi yang menghasilkan kemudian menjadi embrio. Perkembangan secara vegetatif atau aseksual dengan organ-organ vegetatif tunas adventif, rizoma, stolon. Proses reproduksi secara generatif yakni sebuah proses pembentukan biji yang diawali dengan pembentukan gamet, kemudian melakukan proses penyerbukan dan akhirnya terjadilah proses peleburan yang terjadi pada gamet jantan dengan gamet betina yang nantinya akan menghasilkan sebuah embrio. Proses reproduksi vegetatif yakni proses reproduksi yang dilakukan oleh organ-organ vegetatif, contohnya seperti tunas, rizoa, atau stolon. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komang Prananda, NIM 2021414050, akan melanjutkan materi. Yang keempat yaitu klasifikasi spermatopita atau tumbuhan berbiji. Nah, spermatopita atau tumbuhan berbiji itu terbagi menjadi dua, yaitu gymnospermia atau tumbuhan berbiji terbuka dan juga angiospermia atau tumbuhan berbiji tertutup. Nah, gymnospermia adalah tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Ciri-ciri gymnospermia yaitu yang pertama yaitu merupakan pohon besar
dengan biji yang tidak dilindungi oleh daun buah. Yang kedua yaitu pada bagian batang terdapat kambium. Yang ketiga yaitu memiliki akar tunggang. Yang keempat yaitu memiliki daun yang berupa jarum atau sisik. Yang kelima yaitu memiliki alat perkembangbiakan berupa strobilus. Yang keenam yaitu tidak memiliki bunga sesungguhnya. Adapun contoh tumbuhan gimnospermia yaitu yang pertama melinjau, kemudian pakis haji, kemudian damar, kemudian cemara biru, kemudian pohon pinus. Adapun klasifikasi tumbuhan gimnospermia yaitu yang pertama Cicadinae. Cicadinae memiliki ciri-ciri batang berkayu, percabangan batang, dan juga daun berbentuk menyirip. Yang kedua yaitu Gnetinae. Gnetinae memiliki habitat semak, perdu, dan juga pohon. Yang ketiga yaitu Ginggotinae. Ginggotinae adalah habitat berupa semak, batang, akar berkayu, kemudian daun berbentuk kipas. Yang keempat yaitu Coniferae. Coniferae adalah kelompok tumbuhan yang memiliki alat reproduksi berupa komus atau alat reproduksi yang berupa sisik. Terima kasih. Baik, saya atas nama Salmi Anjur dengan NIM 20014144055 akan melanjutkan materi kelima yaitu Angiospermae atau tumbuhan berbiji. Nah, Angiospermae berasal dari bahasa Yunani yaitu angios yang artinya tertutup. Sedangkan kata spermae yang berarti biji. Nah, jadi pengertian dari Angiospermae merupakan tumbuhan yang menghasilkan biji tertutup yang hampir seluruh tumbuhan Angiospermae memiliki bunga. Tumbuhan Angiospermae inilah yang mempunyai macam jenis paling banyak, yakni kurang lebih sekitar 300.000 spesies. Tumbuhan ini juga sangat penting bagi manusia atau hewan karena merupakan sumber makanan keduanya. Adapun ciri-ciri yang paling umum dimiliki oleh tumbuhan Angiospermae terdiri dari 5 ciri-ciri. Yang pertama itu bakal biji yang terlindungi oleh adanya daun buah sehingga disebut dengan biji tertutup. Nah, ciri kedua itu tumbuhan Angiospermae ini umumnya berupa pohon besar, tumbuhan sambat ataupun panjat, perdu serta tumbuhan tidak berkayu. Ketiga, daunnya relatif lebih lebar serta pipi dengan bentuk yang beraneka ragam. Keempat, mempunyai batang lunak dan keras berkayu. Ciri yang terakhir atau yang kelima, mempunyai bunga sebagai alat perkembangbiakan utama. Nah, dengan berdasarkan pada jumlah dari kepung lembaganya, tumbuhan Angiospermae juga dibagi ke dalam 2 kelas, yakni monocotyledon atau berkeping satu dan dicotyledon atau berkeping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Aprilia dengan NIM 20014140449. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manfaat dari tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Hampir setiap bagian dari spermatophyta atau tumbuhan berbiji dapat dimanfaatkan manusia untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya, 1. Kumis kucing, mahoni, dan pinus sebagai peneduh, penyimpan air, penyerap karbon dioksida, dan sumber oksigen. 2. Berbagai jenis bunga digunakan untuk dekorasi,
upacara adat dan agama, serta bahan pembuatan kosmetik. 3. Sumber karbohidrat, misalnya padi, gandum, singkong, ubi jalar, kentang, dan lain-lain. 4. Sebagai tanaman hias, seperti cempaka, bunga mawar, bunga kembang sepatu, kaktus, bunga matahari, dan lain-lain. 5. Bahan untuk bumbu dapur, misalnya kemiri. 6. Bahan untuk obat, misalnya jambu biji, mahkota dewa, buah merah, dan lain-lain. 7. Penghasil minyak aromatik seperti melati, mawar, nilam, kayu putih, lavender, dan lain-lain. 8. Penghasil minyak sayur seperti kelapa dan kelapa sawit. 9. Sumber protein yang berasal dari tumbuhan seperti kacang kedelai, kacang tanah, dan kacang merah. 10. Penghasil gula, misalnya tebu dan aren. Itulah materi yang saya bawakan mengenai manfaat dari tumbuhan berbiji. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.